Utan nga lah, dumi-dumi. Oh, Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 51. Siapa yang menyerangku? Stanley mencabut tusuk gigi itu dengan kuat dan meraung keras. Namun, di dalam tatapan mata Stanley, terlihat ada sedikit kesakitan. Dia tidak kebal walaupun dia adalah Ying Qigong, padahal jika orang biasa dengan senjata tajam menyerang, tidak akan bisa menghancurkan Ying Qigong. Tapi sekarang tusuk gigi kecil ini benar-benar langsung menusuk lengannya, hal ini mengejutkan Stanley. Dia tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling menatap, dan tidak ada yang tahu siapa yang menusuk tangannya. Hanya Yansen yang menatap Dev heran dengan kekaguman di matanya. Aku. Dev maju selangkah. Kamu. Stanley memandang Dev dengan sedikit cemberut. Dev baru berusia 20-an, bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki keahlian seperti itu? Dev, kamu, jangan terlalu sombong, pasti bukan dia. Yuki terkejut dan dengan cepat membawa Dev kembali. Nona Yuki, Tuan Dev akan baik-baik saja, kamu tidak perlu panik. Yansen menghentikan Yuki. Bocah, ada harga yang harus dibayar untuk berlagak, kamu yakin mau membela Yansen? Stanley bertanya dengan suara dingin. Jangan bicara omong kosong, jika mau bertengkar, cepatlah, aku sangat sibuk. Dev berkata dengan ekspresi datar. Pada saat ini, Dev mulai memiliki lapisan tipis di sekeliling tubuhnya. Jika kamu tidak melihat dengan detail, kamu tidak akan melihatnya. Lapisan tipis ini adalah energi spiritual yang ada di sekitar yang bersatu, lalu membentuk perisai kuat yang melindungi Dev. Tidak ada orang yang menghalangi Dev kecuali Yuki yang mati-matian berteriak agar Dev kembali. Orang-orang ini ingin melihat apakah Dev benar-benar memiliki keahlian sehingga mampu membuat indrawan begitu menghormatinya. Cari mati. Mata Stanley memancarkan cahaya dingin dan langsung bergegas menuju ke arah Dev. Stanley bergerak sangat cepat, seperti kilatan petir, dia tiba di depan Dev dan langsung menggerakkan kepalan tangan sebesar karung pasir kepada Dev. Pada saat ini, Dev menatap Stanley dengan tenang, menghadapi pukulan yang cepat dan keras, Dev sepertinya tidak merasakan pukulan itu. Ah! Melihat ini, Yuki berseru, jangan. Tapi Stanley tidak berhenti, dia tetap meninju dada Dev dengan keras. Bang! Pukulan ini memiliki kekuatan ratusan kilogram, seperti kekuatan seekor kuda, khawatir orang ini akan mati karena pukulan ini. Tetapi ada sesuatu yang aneh, badan Dev yang beratnya hanya lebih dari 100 kilogram tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, lengan Stanley tertekuk aneh. Kekuatan anti-getaran yang besar menyebabkan lengan Stanley patah, dan tulang putih tebal langsung menembus kulit dan terlihat dari luar. Ah! Stanley berteriak kesakitan, menatap tangannya yang patah dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Kamu juga bisa Ying Qigong? Stanley bertanya dengan wajah kusut. Tahu sedikit, itu hal mudah. Dev tertawa dingin. Namun, tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Stanley pun tidak bisa menguasai Ying Qigong. Bagaimana bisa dia bilang tuh hal yang mudah? Yuki membuka mulutnya lebar saat melihat Dev baik-baik saja. Tatapan matanya penuh kejutan pada saat ini, cintanya terhadap Dev pun meningkat. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu menguasai Ying Qigong seperti guru Timotius? Stanley sedikit bingung, dari siapa Dev belajar Ying Qigong? Saya tidak belajar, lagi pula ini bukan Ying Qigong yang disebut Ying Qigong itu hanyalah trik untuk menipu orang. Dev tersenyum dan meninju dada Stanley. Stanley menyemburkan seteguk darah dan terbang. Yang Dev lakukan tadi bukan Ying Qigong, yang dia lakukan adalah teknik Siusian, bukan hanya pukulan Stanley, peluru pun tidak akan bisa menembus perisai Dev. Bab 52. Stanley memandang Dev dengan ketakutan, hatinya terkejut, dia tidak bisa berkata-kata. Karena pukulan Dev, Stanley menyadari bahwa teknik Ying Qigongnya tidak berguna. Saudara, kalau boleh saya tahu siapa namamu, saya Stanley akan meminta bimbinganmu lagi di kemudian hari. Stanley tahu bahwa dia bukan lawan Dev, dan tidak ada gunanya jika mereka bertarung, Stanley pasti akan mundur lebih dulu. Stanley, apakah kamu ingin pergi? Saya beritahu, karena Tuan Dev ada di sini hari ini, maka ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Yansen dengan puas berkata sambil memandang Stanley. Ekspresi Stanley berubah dan dia menatap Dev dengan ketakutan. Jika Dev benar-benar ingin membunuh Luya, dia tidak mungkin bisa pergi hari ini. Nama saya Dev, kamu bisa kembali kapan saja untuk membalaskan dendam padaku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa memanggil gurumu. Dev tahu apa yang Stanley maksud, dia pun tersenyum dingin. Tuan Dev, jangan membiarkan harimau kembali ke gunung.
Melihat Dev benar-benar ingin melepaskan Stanley, Yansen segera membujuknya. Saya punya keputusanku sendiri, kamu jangan ikut campur. Dev mengerutkan keningnya sedikit. Melihat Dev yang akan marah, Yansen pun takut untuk berbicara lagi, dia kemudian kembali ke tempatnya. Baik, saya sudah mengingatnya, gunung akan selalu di sana, dan air akan selalu mengalir, kita pasti akan bertemu lagi. Stanley menyeka darah di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Stanley membawa orang-orang pergi, dan hanya ada orang-orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula. Tuan Dev sangat hebat, saya benar-benar menyaksikan kemampuannya hari ini. Memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Dev akan cerah. Benar-benar pahlawan muda. Semua orang memuji Dev. Indrawan tidak menyangka Dev bisa mengusir dan menaklukkan setan ini. Ilmu bela dirinya yang begitu kuat membuat Indrawan lebih memperhatikan Dev. Tuan Dev, maafkan ketidaktahuan saya, dan saya harap Tuan Dev tidak tersinggung. Benito mendekati Dev dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak apa-apa, Dev tersenyum sedikit dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Juan menatap Dev dan tidak bisa menahan senyum, dia sekarang setuju dengan Yuki dan Dev. Kamu bisa kungfu, dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, aku telah mengkhawatirkanmu. Yuki pura-pura marah dan berjalan di depan Dev, lalu mencubit lengan Dev. Hei, Dev mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, sakit. Yuki tercengang ketika dia melihat Dev seperti itu, aku tidak mengeluarkan kekuatan apapun. Bagaimana bisa sakit? Yuki sedikit panik. Aku baru saja dilukai oleh Stanley, aku masih kesakitan, dan kamu mencubitku. Dev berpura-pura kesakitan, dan menatap Yuki dengan mata memelas. Di mana lukanya? Coba saya lihat, cepat tunjukkan padaku. Saya tidak tahu. Yuki menatap tubuh Dev dengan panik, dan dia sepertinya akan menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Dev sedang berpura-pura, bahkan Juan dapat melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia menatap mereka berdua dengan tenang. Hanya Yuki yang tidak menyadari bahwa Dev sedang berpura-pura karena dia terlalu khawatir. Oke, begitu kamu menyentuhku, lukaku sembuh. Melihat Yuki yang hampir menangis, Dev pun berhenti membuatnya khawatir. Begitu Yuki mendengarnya, dia sadar dia telah ditipu. Oke, Dev, aku akan membunuhmu. Yuki mengangkat kepalan tangannya ke arah Dev, dan Dev pun berlari dengan cepat. Melihat dua orang yang sedang berkelahi, semua orang tertawa indrawan lalu menepuk bahu Juan, Tuan Juan, masa depan keluarga Tanaka akan terali. Tentu saja Juan mengerti apa yang dimaksud Indrawan, dan dengan cepat Juan menjawab dengan rendah hati, ini semua berkat kamu yang merawatnya. Saya pikir di masa depan keluarga Tanaka yang akan merawat saya. Indrawan tertawa terbahak-bahak. Bab 53. Kompleks Perumahan Bumi Indah. Celine dan Edward duduk di ruang tamu setelah berkeliling. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah semewah ini. Meskipun mereka hanya akan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan sedang sangat baik dengan keluarga kita. Dev baru saja dibebaskan dari penjara, dan langsung bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Tidak tahu bagaimana keduanya bisa bertemu. Celine berkata dengan bahagia. Saya juga tidak tahu, tapi melihat Nona Yuki, sepertinya dia adalah gadis yang baik. Edward dulunya adalah seorang pegawai negeri sipil. Dia telah melihat berbagai jenis karakter orang, jadi dia sangat akurat dalam melihat orang. Kamu bilang keluarganya sangat kaya, bagaimana mereka menilai Dev? Di hati Celine yang paling dalam, selalu ada kekhawatiran, keluarganya dan keluarga mereka sangat berbeda. Tetapi tepat ketika Edward mau menjawab, tiba-tiba seorang pria dengan setelan jas dan sepatu kulit mendorong pintu dan pria itu tiba-tiba menerobos masuk, membuat Edward terkejut. Biarkan aku menjawabmu, sebenarnya, Yuki hanya bermain dengan Dev. Apakah kamu benar berpikir Nona Yuki akan menyukai Dev? Jangan bermimpi. Apa yang Dev kalian miliki? Dia hanya seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan pernah dipenjara. Jika putrimu yang jatuh cinta dengan orang seperti ini, apakah kamu akan setuju? Hanya karena Dev, anakmu, menyelamatkan nyawa ayah Yuki, Yuki ingin membalas kebaikannya, apakah kamu benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Saya adalah pacar Yuki yang sebenarnya dan kami sudah berpacaran beberapa tahun, kami memiliki status sosial yang sama. Saya sarankan kamu untuk menyerah dulu. Tidakkah kamu tahu kelemahan putra kamu? Pria itu tersenyum dingin pada Edward dan celing setelah dia selesai berbicara. Tatapan matanya pun penuh ejekan dan penghinaan. Wajah Celine dan Edward memerah setelah mereka mendengar perkataan pria itu, tetapi mereka tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa dan Dev hanyalah seorang pria biasa dan pernah dipenjara, siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan pria seperti itu?
Melihat reaksi Celine Van Edward, pria itu sangat puas, dan dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka, ambil uang ini dan cepat pergi dari sini, jangan sampai saya yang mengusir kalian dengan keras. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan pergi dari rumah itu. Hanya Celine dan Edward yang tersisa di rumah itu. Keduanya sepertinya disadarkan dari mimpinya dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Edward menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemas barang-barangnya, mereka tidak layak untuk tinggal di sini. Mata Celine memerah, dan air mata terus mengalir di matanya. Edward merapikan barang-barang dengan cepat, kemudian melangkah maju dan menepuk bahu Celine dengan ringan, ayo pergi. Nanti kita bicarakan lagi dengan Dave saat dia kembali dan sadarkan dia. Dia dan Yuki berbeda. Edward dan Celine pergi dan kembali ke rumah mereka. Celine, bukankah kamu ikut dengan Dave untuk tinggal di rumah besar itu, kenapa kamu kembali? Baru saja kembali ke rumahnya, seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi Melissa, dia tidak terbiasa tinggal di sana, jadi dia kembali ke rumahnya. Mendengar tetangga lamanya, Melissa, bertanya, Celine tersenyum canggung. Hidup Melissa ini juga tidak mudah, suaminya meninggal ketika anaknya masih kecil, dia membesarkan putrinya sendiri. Bagus juga kalian kembali, jadi kita masih bisa ngobrol. Dave baru saja keluar dari penjara, bagaimana bisa ada orang yang begitu baik, membiarkan dia tinggal di rumah yang besar, hati-hati jangan sampai dia dimanfaatkan. Jangan sampai dia masuk penjara sekali lagi, hidupnya akan hancur. Melissa berkata dengan santai. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, tetapi tidak ada yang sakit hati, dia termasuk orang yang memiliki lidah yang tajam namun berhati yang lembut. Saya tahu, Celine tersenyum dan mengangguk. Bab 54. Saat ini di Hotel Sawasde, perjamuan makan telah selesai dan semua orang sudah meninggalkan tempat. Sebelum Indrawan meninggalkan Dave, dia berkata, Tuan Dave, mengenai kuas spiritual dan batu sinabar yang kamu minta ku carikan, karena pemimpin itu sedang pergi berobat, dia baru bisa kembali beberapa hari lagi. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras, kata Dave sambil tersenyum tipis. Mata ibunya sudah cukup lama buta, tidak masalah jika harus menunggu beberapa hari lagi pula, hal semacam ini tidak bisa didesak. Tuan Dave, jika lain kali kamu membutuhkan apa-apa, kamu boleh datang ke tempatku, dan katakan saja. Indrawan berkata jujur. Setelah beberapa salam, Dave berencana untuk pergi, tetapi Benito menghentikannya. Lalu Benito tiba-tiba berlutut di depan Dave. Tuan Dave memiliki bakat dalam seni bela diri, saya harap Tuan Dave dapat menerima saya sebagai murid. Benito yang baru saja melihat keahlian Dave, ingin mempelajari teknik itu dari Dave. Dave mencengkeram bahu Benito dan mengangkatnya dengan sedikit kekuatan, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru karena kemampuan saya, kamu terlalu meninggikanku. Seni bela diri yang dilatih Dave berbeda dengan seni bela diri yang dilatih oleh Benito dan lainnya, jadi dia tidak akan bisa mengajarinya, apakah dia harus mengajarkan teknik berpikir. Tuan Dave, kamu. Benito, sudahlah, jika Tuan Dave sudah mengatakan begitu, jangan bersikeras. Indrawan menghentikan Benito, meskipun Indrawan sendiri bukan seorang yang mengerti seni bela diri, tetapi dia paham beberapa hal tentang itu. Seseorang tidak bisa dengan mudah mengajarkan keahliannya kepada orang lain. Mendengar hal ini, Benito hanya bisa minggir dan berhenti berbicara. Benito, jika kamu memiliki sesuatu, kita bisa bicara dan bertukar pikiran, tetapi untuk menjadi guru kamu, saya sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Dave tersenyum dan meminta maaf. Terima kasih, Tuan Dave. Beniti berkata dengan senang. Ketika Dave meninggalkan hotel dan kembali ke perumahan Bumi Indah, dia menyadari bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Hal ini membuat Dave sedikit bingung, mereka baru saja pindah dan orang tuanya tidak begitu cepat akrab dengan orang lain. Bisa kemanakah mereka? Dave lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Edward dan Celine telah kembali ke rumah aslinya, Dave bergegas kembali ke rumahnya. Ayah, Ibu, mengapa kalian kembali? Apakah kalian tidak terbiasa tinggal di perumahan Bumi Indah? Udara dan lingkungan di sana bukankah lebih baik daripada di sini? Dave bertanya dengan bingung. Edward melirik Dave dan tidak mengatakan apapun, dia langsung masuk ke kamar. Sedangkan Celine, dia menghela nafas. Dave, kamu baru saja keluar dari penjara, jangan berpikir untuk menjadi kaya dalam waktu satu malam, Yuki adalah gadis yang baik, jangan karena kamu menyelamatkan nyawa ayahnya, kamu memanfaatkan dia, kalian berbeda, tidak mungkin bisa bersama. Carilah pekerjaan yang baik, jangan berhayal. Bu, apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Dave mengerutkan keningnya. Jangan khawatir, kamu jangan berhubungan dengan Yuki lagi, dan kembalikan rumah di perumahan Bumi Indah itu. Saya dan ayahmu tidak akan tinggal di sana. Saya tidak memintamu untuk menjadi kaya.
Saya hanya ingin kamu menemukan pekerjaan yang baik, menikah dengan perempuan yang baik dan melanjutkan garis keluarga. Petik 2. Nada bicara Selin agak berat, sepertinya dia marah. Melihat ibunya marah, Dev tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, Bu, saya pasti akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibunya telah menangis sampai buta karenanya. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia rasakan. Dev tidak ingin membuat ibunya menderita lagi. Melihat Dev begitu cepat setuju dengannya, Selin lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, saya telah meminta ayahmu untuk menghubungi Paman Denny, pergi temui dia besok, dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Lalu, Ivene, tetanggamu juga telah lulus, dengar-dengar dia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil, kalian berdua memiliki status sosial yang sama, jika kamu mau, saya akan bahas dengan Bibi Melissa. Meskipun Selin tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih bisa merasakan hal-hal di dalam hatinya. Bab 55. Apa yang perlu dibahas lagi? Jika mereka berdua setuju, saya juga akan setuju. Lagi pula, saya juga telah menyaksikan Dev tumbuh dewasa. Tidak masalah bagiku tentang dia di penjara. Pada saat ini, Melissa masuk dengan sebuah mangkuk besar, ini saus yang saya buat sendiri, kalian bisa mencobanya. Bibi Melissa. Ketika Dev melihat Melissa masuk, dia buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk itu. Sejak Dev datang ke kota surau belasan tahun lalu, dia telah menjadi tetangga dengan keluarga Melissa, jadi kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat baik. Bibi Melissa, kamu terlalu sungkan, anakmu Ivene, saya juga memperhatikannya tumbuh besar, dia pintar dan cantik. Akan sangat baik jika kita bisa menjadi keluarga. Selin bangkit dan mengajak Melissa untuk duduk bersama. Selin, jika anakku Yvonne masuk ke keluargamu, saya akan sangat lega. Saya hanya mempunyai seorang putri, dan hanya bisa mengandalkannya ketika saya tua nanti, saya tidak ingin dia menikah jauh-jauh. Aku akan menelepon Ivene malam ini, mengajaknya pulang dan makan bersama. Melissa berkata dengan gembira, dapat dilihat bahwa dia juga sangat senang dengan Dev. Baik, tapi ku dengar Ivene telah menemukan pekerjaan yang bagus dan menghasilkan banyak uang. Selin mengangguk senang. Uang yang didapat tidak sedikit, tapi pulang sangat malam, bahkan saya sulit untuk bertemu dengannya. Jawab Melissa sambil mengangkat telepon dan menelepon putrinya. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara malas Ivene terdengar, Bu, mengapa kamu menelponku saat ini, saya masih tidur. Anak ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Melissa tercengang. Oh, saya harus lembur malam ini, jadi saya tidur siang dulu, ada apa? Ivene bertanya dengan cepat. Oh, Dev telah dibebaskan dari penjara. Saya ingin kamu pulang malam ini untuk makan. Kata Melissa. Bu, saya tidak punya waktu, tunggu beberapa hari lagi, 2 hari ini saya terlalu sibuk. Selesai berbicara, Ivene langsung mematikan telepon. Melissa tampak sedikit malu saat mendengar nada sibuk di telepon. Bibi Melissa, karena Ivene terlalu sibuk, kita bisa makan bersama di lain hari. Selin takut Melissa akan marah, dia pun buru-buru membujuknya. Sekarang anak itu sudah besar, benar-benar tidak patuh lagi. Melissa menghela nafas. Melissa masih berada di rumah Dev sampai malam hari, sementara Dev yang tidak melakukan apa-apa, berencana untuk pergi keluar. Pada saat bersamaan, Jansen menelepon dan ingin makan. Bagaimanapun Dev adalah ketua Jansen, tentu saja Jansen ingin menyenangkan Dev. Awalnya Dev ingin menolak ajakannya, tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia pulang untuk makan malam, Melissa pasti masih akan ada di rumahnya, dan mereka akan makan malam bersama. Dia pasti akan mengomelinya saat makan nanti, jadi Dev menerima ajakan Jansen. Jansen ingin menjemput Dev, tetapi Dev menolaknya, dia lalu naik taksi dan menuju ke restoran yang dipilih Jansen. Selama Dev berada di dalam penjara, kota surau telah berkembang sangat cepat. Ada puluhan bar dan KTV di kota kecil ini. Lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik di malam hari. Tepat ketika taksi Dev melewati bar Megantara, dia melihat seseorang yang familiar, Bu Indah dan kebar dengan beberapa gadis. Ivene, Dev mengerutkan keningnya. Saat ditelepon sore tadi, Ivene mengatakan bahwa dia akan bekerja lembur di malam hari, mengapa dia ada di bar? Apakah Ivene bekerja di bar? Untuk memastikannya, Dev pun menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Ivene sampai ke dalam. Bab 56. Pada saat ini, suasana bar sangat hidup, dan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Dev mengikuti Ivene dan beberapa gadis ke bar. Dia lalu diarahkan ke belakang oleh 2 pelayan, ketika Dev ingin mengikutinya, dia dihentikan. Pak, maaf, ini adalah belakang panggung, tamu tidak boleh masuk.
Dev mengintip ke dalam dan menemukan bahwa Ivene tidak ada lagi di sana, dia lalu mencari tempat untuk duduk. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Ivene di sini. Tak lama kemudian, Ivene dan beberapa gadis keluar, tapi saat ini, mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi, kulit putih bersih mereka terpampang jelas. Beberapa orang dengan cepat berjalan ke panggung di tengah bar, dan lampu yang terang gadis itu, membuat satu persatu orang di bar berteriak dan bersiul. Ivene dan beberapa gadis menggerakkan tubuh mereka. Dapat dilihat bahwa gerakan Ivene masih sedikit kaku, tidak sefleksibel gadis-gadis lain, tetapi Ivene juga berusaha keras dan mencoba untuk senyum. Orang lain juga bisa melihat kekakuan Ivene. Satu persatu dari mereka mengarahkan pandangannya pada Ivene, dan beberapa bahkan mengambil uang dan melemparkannya ke Ivene. Dev mengerutkan kening dan menatap Ivene yang berada di atas panggung. Dia tidak mempercayai matanya. Dia tidak pernah dengan apa yang dia lihat. Ivene seseorang yang pemalu dan berperilaku baik, datang ke bar dan menjadi penari. Melihat uang di panggung, Ivene membungkuk untuk mengambilnya, dan kemudian memasukkannya ke dalam dadanya. Di bawah panggung, sekelompok pria dengan mata merah terus menatap tubuh Ivene, seperti serigala lapar. Melihat semandangan seperti ini, Dev berdiri dan berjalan ke tepi panggung. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya. Puluhan juta. Melihat begitu banyak uang yang dilempar, Ivene tersenyum bahagia, "Terima kasih, kakak." Tetapi ketika Ivene bertatapan dengan Dev, tubuh Ivene sedikit bergetar, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi tidak wajar. Ivene segera melihat ke belakang. Ivene berpura-pura tidak melihat Dev. Dia membungkuk dan bergegas untuk mengambil semua uang. Dia lalu lanjut menari di panggung, tapi tidak ada senyum terlihat di wajahnya. Perilaku Dev menyebabkan banyak orang melihatnya. Namun, setelah melihat barang-barang murah yang dipakai Dev, mereka semua menunjukkan tawa sarkastik. "Hei, harga pakaianmu itu tidak lebih mahal dari 200.000 rupiah. Kamu tidak akan mampu untuk mendapatkan gadis-gadis di atas ini. Pergilah. Dengan penghasilanmu hanya beberapa juta per bulan, mungkin sebentar lagi kamu yang akan menari di atas." Pada saat ini, seorang pria parubaya menepuk bahu Dev. Dev mengabaikannya. Dia terus menatap Ivene. Dia tidak mengerti, dapatkah seseorang benar-benar berubah begitu banyak hanya dalam waktu 3 tahun. Ivene berbalik, tidak lagi menghadap Dev, menghadap ke arah lain, berputar keras, sementara gadis-gadis lain di panggung mendekatinya bersama-sama. "Pria tampan, mari kita berkenalan." Seorang penari berjongkok, mengulurkan tangannya yang indah, dan menyentuh wajah Dev. Pria seperti Dev ini adalah kesukaan para penari, meskipun dia tidak punya banyak uang, namun dia akan menyerahkan semua gaji bulanannya. Dev memutar kepalanya sedikit dan menunduk, tidak membiarkan para penari menyentuhnya, pandangannya tetap pada tubuh Ivene. "Cantik, biarkan aku berkenalan denganmu." Seorang pria dengan senyuman cabul di wajahnya tiba-tiba meraih tangan penari itu dan menariknya ke bawah. Bab 57. Penari itu ditarik dari panggung tanpa sadar. Orang-orang di sekitar seperti serigala lapar dan bergegas menuju penari, menyentuh mereka dengan tangan ke atas dan ke bawah. Semua orang ingin memanfaatkan situasi ini. "Pergi dari sini, apakah kamu ingin mati?" Pada saat ini, seorang wanita dengan pakaian profesional dan riasan tebal datang dan berteriak. Di belakang wanita itu ada 4 pria kuat. Melihat wanita ini, orang-orang gila yang tadi berhamburan, semua berlari kembali. Kak Yeni. Penari yang baru saja diseret dari panggung berdiri dan berteriak kepada wanita itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, tubuh penari penuh dengan jejak sentuhan, dan bahkan pakaian dalamnya rusak karena ditarik. "Turun." Kak Yeni sedikit mengerutkan keningnya dan berteriak pada para penari. Penari itu ketakutan dan berlari ke belakang panggung. Setelah melihat sekelilingnya dan menatap Dev, yang merupakan satu-satunya pria Ye di tepi panggung, Kak Yeni berkata kepada Ivene yang masih berada di atas panggung. "Turun." Mendengar namanya dipanggil, Ivene berhenti dan berjalan turun dari panggung. "Kak Yeni, ada apa?" "Bos besar sudah datang, pergi temani dia." Kak Yeni langsung berkata. Tubuh Ivene sedikit gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak mau, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti instruksi Kak Yeni. Saat melewati Dev, Ivene menundukkan kepala, dia tidak berani menatap Dev. "Ivene." Dev mengeluarkan tangannya dan meraih lengan Ivene. "Kamu kenal dia?" Melihat Dev memegang Ivene, Kak Yeni mengerutkan dahinya dan bertanya pada Ivene. Tidak kenal." Ivene menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dev dan berkata, "Siapa kamu? Lepaskan saya masih harus pergi bekerja." Ivene melepaskan dirinya dari Dev dan mengikuti Kak Yeni menuju belakang panggung. Kak Yeni memelototi Dev dan pergi tanpa berkata apa-apa. "Ivene, bos besar sangat menyukaimu. Jangan membuat masalah, jangan berpacaran dulu. Kamu harus bisa menemani bos besar."
Jangan khawatir akan utangmu, bahkan jika utangmu bertambah, tidak akan menjadi masalah lagi. Saya akan membuntutimu di masa depan. Sambil berjalan, Kak Yenny berkata kepada Ivene. Wajah Ivene tidak terlalu enak dipandang, tetapi dia masih mencoba untuk tersenyum. Kak Yenny, bagaimana bos besar bisa menyukaiku? Bukankah bos besar sangat memperhatikan Kak Yenny? Ivene tidak ingin menemani bos besar bar ini, pria gemuk botak, terlihat sedikit menjijikkan. Meskipun dia harus menjadi penari di bar karena tidak mempunyai pilihan lain, dia tidak ingin menjadi selingkuhan orang lain. Saya sudah tua, kalian anak muda yang akan meneruskannya. Setelah Kak Yenny berbicara, dia memandang Ivene dengan iri dan cemburu. Dalam pekerjaan mereka ini, usia adalah modal. Setelah usia mereka bertambah, mereka tidak akan dihargai lagi. Tidak ditendang keluar dari bar, merupakan hal yang sangat bagus. Tak lama kemudian, mereka datang ke sebuah kantor yang luas dan mewah. Setelah memasuki pintu, seorang pria parubaya botak sedang duduk di sofa dengan set anggur merah di depannya. Melihat pria parubaya itu, Kak Yenny membungkuk dan berkata, "Bos, Ivene ada di sini." "Nah, belum pernah melayani tamu?" tanya pria parubaya itu. "Belum, bos telah memberi instruksi, saya mana berani tidak mendengarkannya." Kak Yenny dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Pergi." Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Kak Yenny pun mundur, tidak lupa mengedipkan matanya pada Ivene, dan menutup pintu. Tubuh Ivene sedikit gemetar, menghadapi bos besar sendirian, Ivene sangat ketakutan. Bab 58. Bos. Ivene menangis dengan takut-takut. Pria parubaya itu menatap Ivene, tatapannya menunjukkan, dan menyeringai, "Jangan gugup, saya tidak akan memakanmu lagi, sini. Duduk." Pria parubaya itu menepuk sofa di sampingnya. Meskipun Ivene sangat ketakutan, dia tidak berani untuk membantah. Dia melangkah selangkah demi selangkah dan duduk di samping pria parubaya itu. Melihat Ivene, yang berkulit putih dan memancarkan aroma feminin, tatapan pria parubaya itu menjadi lebih bernafsu. Dia mengambil anggur merah di depannya, menuangkan 2 gelas, dan menyerahkannya kepada Ivene. "Ayo, minumlah bersamaku." Bos, aku tidak bisa minum alkohol." Ivene tidak berani menerimanya. Tidak terbiasa di awal tapi lama-kelamaan akan terbiasa. "Jika kamu minum hari ini, besok kamu pasti akan bisa minum, kan?" Pria parubaya itu membuka mulutnya. Ivene hanya bisa mengambil gelas anggur itu, dia meminum semua anggur merah itu sama memejamkan matanya. Melihat Ivene minum anggur itu, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. "Saya dengar dari Yenny kamu memiliki banyak hutang," tanya pria parubaya itu. Ivene mengangguk, 1 miliar. 1 miliar. Cukup banyak, kata pria parubaya itu, mengeluarkan cek, langsung menuliskan 1 miliar di atasnya, dan mendorongnya di depan Ivene. "Tetaplah bersamaku malam ini, buat aku merasa nyaman, dan 1 miliar ini akan menjadi milikmu." Pria parubaya itu menatap Ivene dengan percaya diri. Dia telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali. Di bawah godaan uang, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Cara ini telah dicoba berulang kali. Melihat cek di depannya, napas Ivene menjadi cepat. 1 miliar. Jika dia memiliki uang 1 miliar ini, dia tidak akan diancam oleh pemberi pinjaman itu, tidak perlu menari di bar sepanjang hari. Dan tidak perlu khawatir bertemu dengan orang yang dikenalnya. Hati Ivene panik, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, tetapi menariknya kembali. Dia tahu jika dia mengambil cek ini, hidupnya akan benar-benar hancur. Meskipun dia adalah seorang penari bar sekarang. Dia masih perawan. Setelah dia melunasi utangnya, dia masih bisa mencari pria yang dia cintai. Hal ini tidak salah. Namun, dia takut saat dia menjadi selingkuhan orang lain dan dia juga menemukan pria yang dia cintai. Dia akan menyesal seumur hidupnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Dev. Dia ingat bahwa ketika dia masih remaja, Dev sangat melindunginya. Ivene selalu berkata bahwa dia ingin menikah dengan Dev, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka berdua menjadi lebih sedia berinteraksi. Selain itu, Dev menemukan Sana, dan berpacaran dengannya. Mereka bahkan telah membahas tentang pernikahan. Ivene belum pernah menghubungi Dev lagi. Namun, hal-hal yang di dunia ini tidak kekal. Dev dikirim ke penjara sebelum dia menikah. Ivene, yang masih kuliah ingin menjenguk Dev di penjara tapi dia tidak bisa pergi karena dia masih sekolah. Hari ini, Ivene merasa sangat sakit ketika Dev melihatnya seperti ini. Dia juga takut Dev akan memberitahu ibunya tentang hal ini. Jika itu terjadi ibunya pasti akan marah. Ayahnya sudah meninggal lebih awal dan ibunya membesarkannya dengan kerja keras. Jika ibunya tahu bahwa anaknya adalah seorang penari di bar dia pasti akan marah. Dan jika dia adalah simpanan orang lain, dia takut ibunya tidak akan mengenalinya sebagai seorang pun.
Setelah memikirkan hal ini, Ivene menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Bos, terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya tidak punya pikiran seperti itu." Pria parubaya itu terkejut, dia tidak menyangka Ivene akan menolaknya. Harus diketahui bahwa metode ini sudah dicoba berkali-kali dan tidak ada wanita yang menolaknya. Bahkan ada beberapa wanita yang kegirangan sekarang uang adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Bab 59. Apakah uangnya terlalu sedikit? Saya bisa memberikanmu lebih banyak. Saya juga bisa membelikan rumah sebagai sarang cinta kita berdua. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan saya tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan pribadi kamu. Kamu hanya perlu menemani saya 4 atau 5 kali sebulan. Tubuh saya saat ini juga tidak bisa membuang terlalu banyak energi pada wanita. Kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada sebagai penari, dan kamu tidak perlu disentuh oleh orang-orang bau itu. Pria parubaya masih merayu Ivene. Ivene telah mengambil keputusan, dia tidak bisa menjadi selingkuhan orang lain. Dia tidak ingin menukar hidupnya dengan kenyamanan jangka pendek ini. Ketika dia melihat pria botak di depannya, dia merasa jijik. "Bos, saya benar-benar tidak bisa, kamu bisa cari orang lain." Ivene menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Ivene masih menolaknya, pria parubaya itu memalingkan wajahnya dan berkata, "Apakah kamu masih punya pilihan ketika kamu sudah di sini? Tidak ada wanita pilihan saya yang tidak bisa saya puaskan." Ivene sangat ketakutan, dia berdiri dengan cepat dan ingin lari keluar, tetapi ketika dia berdiri, dia merasa pusing. "Hahaha, kamu tidak akan bisa pergi, kamu sudah minum alkohol, apakah kamu masih ingin pergi?" Pria parubaya itu tertawa. Wajah Ivene berubah pucat, dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa membuka mulutnya melihat pria parubaya itu, pandangannya menjadi semakin buram. Akhirnya, dia jatuh di sofa dengan kuat, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, dan lalu tertidur. Pada saat yang sama, di bar, Kakieni sedang merokok dan memandang para penari muda yang cantik di atas panggung dengan iri. Dulu saat dia muda, dia juga sangat cantik saat di atas panggung, dan juga sangat dihargai dan diperhatikan oleh bos besar. Tapi sekarang, dia telah menjadi germo yang mencari wanita muda untuk bos besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya beberapa tahun ke depan. Kakieni, Ivene telah dirawat oleh bos besar, dia pasti akan menjadi sukses. Seorang pelayan di samping Kakieni bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja, kamu harus berhati-hati ketika bertemu Ivene lain kali, jangan sentuh dia, atau kamu harus menanggung semuanya." Kakieni mengeluarkan asap. "Tidak akan, tapi tubuh dan kulit Ivene benar-benar luar biasa, ini membuatku." "Diam, apakah kamu tidak ingin hidup? Dasar pria bajingan, bahkan wanita simpanan bos besar pun kamu pikirkan." Sebelum pelayan selesai berbicara, Kakieni membantah dengan marah. "Kakieni, saya salah, saya hanya berbicara omong kosong." Pelayan itu menamparkan dirinya sendiri 2 kali dengan tergesa-gesa. "Kali ini saya akan lupakan, jika lain kali kamu begitu lagi, saya akan memotong gaji kamu 1 bulan." Kakieni berkata dengan tegas. "Terima kasih, Kakieni, terima kasih, Kakieni." Pelayan itu dengan cepat berterima kasih, mengulurkan tangannya, dan meremas pantat Kakieni dengan lembut. "Kamu memang cari mati." Kakieni tersenyum dan menarik pelayan itu pergi. Kakieni sudah tua, meskipun bos besar tidak menyukainya, tetapi tidak ada pelayan muda dan kuat di bar tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Keduanya berbicara dengan sangat pelan, tetapi percakapan mereka masih terdengar oleh Dev. Mendengar bahwa Ivene sedang menemani bos besar, wajah Dev menjadi sangat dingin. Dev bangkit dan berjalan menuju belakang panggung. Begitu dia berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh 2 pelayan. Sebelum keduanya mengeluarkan suara, Dev langsung membuat kedua orang itu pingsan. Memasuki belakang panggung, Dev tidak tahu di mana Ivene berada, ada beberapa kamar di sana, dan tidak ada cara untuk menemukannya. Dev sangat cemas. Tepat ketika Dev melewati kamar mandi, dia tiba-tiba mendengar suara terengah-engah. Tanpa keraguan, Dev bergegas masuk dan menendang pintu kamar itu. Bab 60. Apa? Di dalam kamar ini, Kakieni sedang berhubungan dengan pelayan. Sepertinya mereka baru saja mulai. Pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, Dev menamparnya hingga pingsan. Dia lalu meraih kerah Kakieni dan bertanya, "Kemana kau membawa Ivene?" Ketika pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, dia dikejutkan oleh telapak tangan Dev, dan kemudian meraih keras histerian, "Di mana kamu membawa Ivene?" Sialan. Ketika Kakieni melihat itu adalah Dev, dia langsung marah. Tapi saat dia membuka mulutnya, Dev meraih leher Kakieni, dan Kakieni pun merasa kesulitan untuk bernapas, wajahnya memerah, dan ada ketakutan terpancar di matanya. Di kantor." Kakieni menjawab dengan cepat. "Bawa saya ke sana." Dev melepaskan Kakieni.
Melihat wajah Dev yang seperti seorang pembunuh, Kak Yenny tidak berani menghalanginya, dia hanya bisa mengantarkannya. Setelah membawa Dev ke kantor, Dev langsung menendang pintu kantor hingga terbuka dengan satu tendangan. Buam! Suara keras itu mengejutkan pria parubaya itu. Dev bergegas masuk, dia melihat Ivene terbaring tak berdaya di sofa, sementara tangan pria parubaya botak itu sedang berjalan di tubuh Ivene. Cari mati! Mata Dev penuh dengan kemarahan, dia berjalan maju dan menendang pria parubaya itu keluar. Ivene, Ivene. Dev melepas mantelnya dan menutupi Ivene. Melihat Ivan yang tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa Ivene pasti telah dibius, jadi dia memindahkan kekuatan spiritual ke tubuh Ivene. Ivene perlahan membuka matanya, dan setelah melihat Dev, dia berteriak kagel, "Kakak Dev!" Baru saja berteriak, Ivene langsung tertidur lagi, sepertinya efek obatnya terlalu kuat. Pria parubaya itu ditendang oleh Dev, dan terbaring di tanah, seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. Bos! Kak Yenny bergegas maju dan membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu memelototi Dev, "Nak, kamu berani memukulku, saya rasa kamu sudah bosan hidup, siapa kamu?" Sementara pria parubaya itu meraung, 4 preman berjas hitam yang mendengar berita itu bergegas masuk. "Bos, dia mungkin adalah pacar Ivene." Kak Yenny berkata kepada pria parubaya itu. Dari sikap Dev terhadap Ivene barusan dan ekspresi marahnya sekarang, siapa lagi dia jika bukan pacarnya? "Saya tidak peduli siapa dia, bunuh dia untukku. Beraninya dia memukul saya akan menghancurkanmu." Ketika pria parubaya itu melihat orangnya masuk, dia langsung berteriak keras. Keempat preman itu langsung menyerbu Dev. Dev meletakkan Ivene. Dia tidak melihat 4 preman itu. Dengan gerakan telapak tangannya, keempat preman itu terbang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Mereka tidak dapat bergerak lagi. Melihat Dev yang begitu kuat, pria parubaya dan Kak Yenny semua tercengang, terlihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dev memandang pria parubaya itu dengan dingin, "Bajingan, sialan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat tatapan pembunuh Dev, pria parubaya itu berkata dengan gemetar. "Saya beritahu, bar ini dilindungi oleh Tuan Yansen. Apakah kamu tahu siapa Tuan Yansen itu?" Tepat ketika pria parubaya itu selesai berbicara, ponsel Dev berdering. Yansen mengundang Dev untuk makan malam, tetapi dia tidak melihat Dev datang, jadi Yansen meneleponnya untuk memastikan. "Tuan Dev, kamu sudah sampai mana?" Yansen bertanya dengan suara rendah. "Aku di bar Megantara." "Bar Megantara?" Yansen terkejut, apa yang Tuan Dev lakukan di bar Megantara? Membunuh orang. Hanya 2 kata, tetapi mengandung semangat pembunuhan yang membuat Yansen gemetar di telepon. "Tuan Dev, bar Megantara milik si botak Edi dan telah membayar biaya perlindungan pada Yayasan Nusantara. Saya akan mengirimkan seseorang ke sana sekarang. Tuan Dev tidak perlu turun tangan sendiri." Yansen tahu bahwa jika Dev bisa mengucapkan kata pembunuhan, pasti bar Megantara telah membuat Dev kesal. "Oke," Dev hanya menjawab dengan satu kata, menutup telepon, lalu duduk diam di sofa dan menunggu. Bab 61. Di dalam kantor, keadaan sunyi senyap, Kak Yenny dan pemilik bar Esekdang menatap sosok Dev yang tenang, di dalam hati mereka timbul firasat yang tidak baik. "Bos, menurutmu apakah orang itu barusan sedang berhubungan dengan Tuan Yansen?" Kak Yenny bertanya kepada pemilik bar dengan suara pelan. Pemilik bar tidak menyahutnya karena dia tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Barusan suara yang terdengar di telepon memang sangat mirip dengan suara Tuan Yansen, tetapi orang ini masih muda dan tidak berpengalaman, penampilannya juga biasa-biasa saja, tidak mirip tuan muda dari keluarga kaya. Bagaimana bisa mengenal Tuan Yansen, lagi pula logatnya waktu bicara dengan Tuan Yansen begitu sombong. Kak Yenny merasa bos tidak menyahutnya, dia menenangkan diri dengan berkata, "Tuan Yansen tidak mungkin mengenal orang semacam ini, dia pasti sedang berpura-pura, barusan orang yang di dalam telepon pasti bukan Tuan Yansen, di seluruh kota surau siapa yang berani berbicara seperti itu kepada Tuan Yansen?" Pemilik bar mendengarnya kemudian menganggukkan kepala setuju dengan pandangan Kak Yenny. "Anak muda, kamu tidak usah berpura-pura di sini, berdasarkan kelakuanmu ini mana mungkin Tuan Yansen mengenalmu, kamu berani menyamar atas nama Tuan Yansen ini bisa dihukum mati." Pemilik bar itu berteriak kepada Dev. Dev melihat sekilas ke arah bos pemilik bar kemudian dia tertawa dingin dan tidak menggubrisnya. "Bos, kamu coba menelepon Tuan Yansen, katakan anak muda ini berbuat masalah di sini, Bi. Tuan Yansen yang membereskan dia, dengan begitu kita juga bisa tahu apakah yang barusan menelepon adalah Tuan Yansen." Kak Yenny berkata sambil memberi ide kepada bos pemilik bar. Bos itu menganggukkan kepala mengeluarkan ponselnya hendak menelepon Tuan Yansen. "Yansen," tiba-tiba ponselnya berbunyi, kebetulan adalah telepon dari Tuan Yansen. Bos pemilik bar segera menerima telepon, "Tuan Yansen. Si botak Edi, kamu keparat, bagaimana kamu menyinggung Tuan Dev?"
Tunggu kau, saya akan ke sana sekarang. Apa bar Megantaramu tidak mau buka lagi? Coba saja kalau kamu berani melarikan diri, coba lihat apakah saya dapat menemukanmu. Bos pemilik bar barusan menerima telepon dan memanggil Tuan Yansen, sudah terdengar suara. Marah-marah, membuat bos itu terkejut seperti orang bodoh. Sekarang bagaimanapun dia menolak untuk percaya, kenyataan sudah terpapar di depan mata, barusan yang berhubungan telepon dengan Dev adalah Li Tuan Yuasen, bahkan Tuan Yansen. Sangat hormat kepada Dev dengan memanggilnya Tuan Dev. Iya. ILIRUBIELE. Ponsel di tangan bos itu jatuh ke lantai seketika hancur lebur, dia terpaku seperti orang bodoh sambil melihat ke arah Dev, kemudian terdengar suara dia berlutut. Kak Yeni juga kelihatan sangat terkejut, dia pun ikut-ikutan berlutut. Tuan Dev, saya bersalah, mohon Tuan Dev mengampuni saya. Bos pemilik bar terus-menerus menyembah. Dev tidak menggubrisnya bahkan tidak memandangnya sama sekali, Dev saat ini sedang mengalirkan tenaga dalam ke tubuh Ivene, agar dia cepat tersadar kembali. Tidak tahu obat bius apa yang diberikan bos ini kepada Ivene, khasiat obatnya sangat kuat sekali, walaupun Dev sudah menggunakan tenaga dalamnya masih butuh beberapa waktu baru bisa membuat Ivene membuka matanya. Kak Dev. Ivene memandang Dev, dengan agak malu dia menyebut namanya. Karena dirinya bekerja di bar sebagai wanita pendamping bukanlah suatu pekerjaan yang cemerlang. Ivene, kamu sudah agak baik kan? Ayo kita pergi. Sambil berkata Dev memapahnya dari atas sofa. Iya, Ivene menganggukkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Kak Yu yang sedang berlutut seketika dia termangu. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini bisa berlutut di lantai, apakah karena Dev? Ivene tidak mengerti sambil memandang Dev, bagaimanapun dalam pandangan Ivene, Dev hanyalah orang awam, bahkan merupakan orang awam yang pernah masuk penjara. Ayo kita pergi. Dev tidak menjelaskan apa-apa, tetapi menarik Ivene dan berjalan keluar. Bab 62. Ruangan besar di dalam bar, pada saat ini Yansen telah datang bersama orangnya dan mengusir semua tamu sedangkan para pegawai di dalam bar semuanya dikepung dan dikumpulkan di sudut ruangan, berjongkok di lantai. Ivene melihat banyak orang yang memegang senjata seketika terkejut sampai mukanya pucat, sebelah tangannya memegang erat lengan Dev, sedikit gemetar. Tidak perlu takut, Dev menenangkan Ivene dengan suara pelan. Melihat Dev keluar Yansen ingin menghampiri untuk berbicara, tetapi terhenti oleh pandangan mata Dev. Dev tidak ingin Ivene mengetahui dirinya mengenal Yansen. Karena dalam pandangan orang awam Yansen bukanlah orang baik jika sampai orang tuanya mengetahui dia bergaul dengan Yansen pasti mereka akan kesal setengah mati. OT. Yansen seketika mengerti maksud dari pandangan mata Dev, setelah memberi tanda, orang-orang yang menjaga di pintu keluar segera menyebar memberi jalan. Di bawah pandangan mata puluhan orang Dev membawa Ivene keluar dari sana. Kedua orang ini baru berjalan sampai depan pintu keluar, sudah terdengar suara jeritan kemudian suara barang yang dibanting. Setelah menyetop sebuah mobil sewa, Dev membawa Ivene pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang Ivene menatap Dev seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi setiap kali selalu gagal membuka mulut. Mengapa kamu kembali bekerja di tempat seperti ini? Dev malah duluan bertanya. Ivene menundukkan kepalanya, menggosok-gosok kedua tangannya dan menggigit bibirnya dengan gelisah. Setelah lewat beberapa saat dia berkata, Kak Dev, janganlah memberitahu ibu saya jika dia sampai tahu, pasti akan kesal setengah mati. Dev menganggukkan kepalanya. Setelah menatap perasaannya dia lanjut berkata, saya sekarang berutang 1 miliar kepada Lintah Darat jika tidak bekerja di tempat seperti ini, uang sebanyak itu pasti tidak akan lunas jika tidak bisa melunasi, mereka akan meminta kepada ibu saya. Sambil berkata air mata Ivene jatuh bercucuran. Mengapa kamu bisa berhutang begitu banyak uang? Dev sedikit mengkerutkan alis matanya. Keadaan ekonomi keluarga Ivene memang tidak begitu baik sehingga sejak kecil dia sudah terbiasa hidup hemat, juga tidak sembarangan menghabiskan uang, mengapa tiba-tiba berhutang? Begitu banyak uang. Mendengar pertanyaan Dev, Ivene menangis makin hebat, sambil menangis dia berkata, waktu kuliah saya mengenal seorang teman pria, dia lebih tua 2 tahun merupakan kakak kelas saya, kemudian setelah dia tamat, karena ingin meniti karir jadi butuh uang sehingga menggunakan identitas saya untuk meminjam pada Lintah Darat, siapa sangka setelah mendapatkan uangnya, saya tidak dapat menghubunginya lagi. Setelah mendengar cerita Ivene, Dev seketika mengerti, dia sudah dibohongi oleh lelaki yang mengaku sebagai teman prianya. Pada saat ini, supir mobil sewaan menghela nafas, Nona kamu sungguh polos, terlalu mudah percaya sama orang, 1 miliar bukanlah uang yang sedikit, 2 hari yang lalu saya juga mendengar ada seorang gadis muda karena berhutang pada Lintah Darat akhirnya bunuh diri dengan lompat ke sungai. Ivene jangan menangis lagi, hutang 1 miliar saya akan bantu kamu melunasinya. Dev menepuk ringan bahu Ivene.
Ivene menengadahkan kepalanya melihat Dev dengan pandangan berterima kasih. Kak Dev, saya tahu kamu baru keluar dari penjara bahkan tidak punya pekerjaan dari mana datangnya begitu banyak uang. Sudah cukup asal kamu jangan memberitahu ibuku, saya akan berusaha sendiri mencari jalan. Tenanglah, saya tidak akan melakukan hal yang bodoh. Jika saya mati, ibu saya pasti tidak bisa hidup lagi. Dev tertawa sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, tetapi masalah hutang lintah darat miliar ini dia pasti akan membantu mengatasinya. Sekarang dia masih memiliki kartu yang diberikan Juan Tanaka, di dalamnya ada 10 miliar butuh lebih banyak lagi dia bisa memintanya dari Jansen, karena sekarang seluruh Yayasan Nusantara adalah miliknya. Setelah sampai di kompleks, supir mobil sewa tidak menerima pembayaran mereka, tetapi sambil tertawa dia berkata kepada Ivene, Nona, optimis sedikit, seberapa besar pun masalah pasti akan dilewati. Selesai mengatakan ini, supir itu tancap gas dan meninggalkan tempat tersebut. Melihat bayangan mobil itu Dev merasa sangat berterima kasih, di dunia ini masih banyak orang yang baik hati. Bab 63. Dev membawa Ivene sampai ke rumahnya lalu menyadari Melissa berada di rumahnya sedang bercengkrama dengan orang tuanya. Semula Dev bermaksud agar Ivene menenangkan diri dulu sebelum pulang. Sekarang jadi ketahuan. Melihat Dev yang pulang bersama Ivene, Melissa dan juga Edward tertegun sejenak, hanya Celine yang tidak melihat mereka pulang tidak menunjukkan perasaan apa-apa, cuma berkata dengan pelan, Dev, apakah kamu sudah pulang, mengapa pulang larut malam sekali? Edward yang berada di samping segera menarik lengan Selme, Dev dan Ivene sudah jadian mereka sama-sama pulang. Waktu menyampaikan kata-kata tersebut, wajah Edward terlihat sangat senang. Celine yang mendengarnya seketika juga merasa senang dia lalu berkata, Dev, kamu ini kalau ingin pergi mencari Ivene terus terang saja jangan diam-diam, apakah kamu ingin memberi kejutan kepada kami? Dev tidak bisa berkata apa-apa sebenarnya dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat ini cuma Melissa yang menyadari raut wajah Ivene tidak normal bahkan tampaknya habis menangis, sambil mengkerutkan keningnya dia bertanya, Ivene, bukankah kamu bilang mau lembur? Kamu juga barusan menangis bukan? Tubuhmu bahkan berbau arak. Pertanyaan bertubi-tubi dari Melissa membuat Ivene menjadi panik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bibi Melissa, Ivene tidak lembur, dia keluar bersama rekan kerjanya pergi minum arak, mereka tidak henti-hentinya menyulangi dia dengan arak, untung saya memergokin sehingga membawanya pulang. Dev seketika mengarang sebuah cerita bohong. Melissa yang mendengarnya segera bangkit dan memeriksa tubuh Ivene, pandangan matanya penuh rasa khawatir, rekan kerjamu itu sungguh keterlaluan, sudah tahu kamu tidak pandai minum arak, masih juga memaksamu, sungguh keterlaluan. Asteris. Melihat ibunya yang begitu mengkhawatirkan dirinya, Ivene tidak bisa menahan diri lagi, memeluk ibunya dan menangis. Melissa menghibur Ivene, jika tidak gembira dengan pekerjaan ini, jangan kerja lagi, mereka semua rekan kerja yang bobrok. Petik 2. Melissa masih mengira Ivene digertak oleh rekan kerjanya, sehingga hatinya merasa sedih. Lagi pula Ivene juga baru bekerja belum begitu lama, masih terhitung orang baru sekarang banyak perusahaan yang tidak ramah terhadap orang baru. Benar, jangan menangis lagi Ivene, kalau tidak suka pekerjaan itu kita tidak usah kerja lagi. Besok waktu pamanmu ke tempat teman untuk menitip carikan pekerjaan buat Dev bisa. Sekalian bantu kamu bertanya apakah ada lowongan, kamu adalah mahasiswa, tidak usah takut tidak mendapatkan pekerjaan. Celine juga terburu-buru membujuk Ivene. Besok akan paman tanyakan sekalian, seharusnya tidak masalah, lagi pula orang itu adalah teman seperjuangan saya. Edward juga berkata seperti itu. Beberapa orang itu semakin membujuk Ivene malah semakin sedih, hanya Dev seorang yang tahu mengapa Ivene menangis. Melissa tidak berdaya terpaksa membawa Ivene pulang ke rumah. Dev, kamu juga cepatlah tidur, besok bawa kamu ke rumah Paman Sunandar, supaya dia membantumu mencari kerja, sekalian juga bertanya untuk Ivene, anak itu sungguh menderita. Petik 2. Celine menghela nafas, kamu tidak boleh menggertak Ivene ya harus memperlakukan dia dengan baik. Paman Sunandar yang disebut-sebut oleh Celine adalah teman seperjuangan Edward, setelah pensiun dari militer Edward bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan Denny Sunandar menggunakan uang pensiunan untuk berbisnis, sekarang kondisinya lumayan sukses, kehidupannya juga lumayan nyaman. Ibu, saya. Sudahlah, pergilah tidur. Celine tidak mendengar Dev menyelesaikan perkataannya, langsung pergi. Dev merasa tidak berdaya, selama ini dia hanya menganggap Ivene sebagai adiknya, tidak perasaan apapun di antara mereka, sekarang dia tidak tahu mau bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya. Setelah menggeleng kepala dengan tidak berdaya, Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat, untuk sementara waktu tidak bisa pergi ke perumahan Bumi Indah, takut orang tuanya marah. Hari kedua pagi-pagi Celine memanggil, Dev, cepatlah bangun, berpakaian yang rapi jangan berantakan, Paman Sunandar sengaja tidak masuk kerja sehari demi kita. Sudah tahu. Dev membuka matanya dan menyahut.
Sekelas sarapan secara sederhana, mereka bertiga terkena asa berangkat menggunakan mobil sewa menuju ke rumah Denny Sunandar. Bab 64. Rumah Denny Sunandar berada di kota surau di perumahan Grand Village yang terkenal, rumah di daerah sini rata-rata 10 juta per meter. Sebuah rumah bisa senilai 1 miliar lebih, harga ini bagi penduduk awam di kota surau yang kecil ini adalah harga yang fantastis. Dev, setelah sampai nanti kamu harus menyapa dan bersikap hormat, lagi pula kita akan memohon bantuan orang seperti kondisi kamu sekarang sangat susah mencari kerja, tidak ada perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang mantan narapidana, kamu harus waspada sedikit. Di dalam mobil, Celine senantiasa mewanti-anti Dev, takut dia berbuat kesalahan. Sudahlah, jangan mengomel lagi, kenapa jika pernah masuk penjara? Apakah masuk penjara pasti adalah orang jahat? Berdasarkan persahabatan saya dengan Denny situasi ini pasti bukan masalah. Edward berpaling dari tempat duduknya di sebelah pengemudi dan berkata kepada Celine. Dia takut omelan Celine akan membuat Dev merasa kesal, terutama waktu menyinggung pernah masuk penjara, lagi pula Dev di penjara karena difitnah. Persahabatan kalian begitu baik, kenapa tidak pernah datang mencarimu beberapa tahun ini? Bagaimana kondisi kita sehari-hari, apakah kamu tidak tahu? Celine merasa sedikit kesal, waktu Dev di penjara beberapa tahun ini, keadaan ekonomi rumah mereka sangatlah buruk, tetapi tidak pernah sekalipun Denny Sunandar datang mengunjungi mereka. Sudahlah, jangan salahkan Denny, saya yang tidak memberitahunya dan tidak pernah membicarakan kondisi keluarga kita, lagi pula dia juga tidak tahu alamat rumah kita, bagi dia mau datang. Kita adalah teman seperjuangan yang sehidup semati, dulu waki-watihan pelemparan bom, jika bukan saya yang menolongnya, sekarang mungkin sudah tidak ada orang yang bernama Denny. 3. Edward adalah orang yang selalu ingin menang dulu dia adalah kapten, sekarang kondisinya seperti ini, dia malu untuk mengatakan kepada temannya. Jika bukan masalah pekerjaan Dev, dia juga tidak akan memohon kepada Denny Sunandar. Ibu, kamu bukannya tidak tahu sifat ayah, setelah sampai di sana saya akan perhatikan setelah saya bekerja dan mempunyai pendapatan, kondisi ekonomi rumah kita akan baik kembali garis bawah. Dev berkata kepada Celine. Sekarang di dalam kantong Dev sebenarnya ada 10 miliar, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang tuanya, lagi pula asal-usul uang itu tidak dapat dijelaskan, jika dia berterus terang. Orang tuanya juga tidak mungkin percaya, lagi pula apa yang dialaminya dalam penjara selama 3 tahun ini sangatlah legenda. Pada saat ini di perumahan Grand Village dalam sebuah rumah villa berlantai 2. Denny Sunandar yang berusia 50-an mengenakan pakaian tentara yang lama, sedang merapikan diri di depan cermin. Ada seorang gadis berusia 20-an sedang duduk di sofa, tampangnya lumayan cantik, badannya tinggi memakai baju tidur berbunga-bunga, setengah berbaring di sofa sambil memainkan ponsel. Ayah, kena angin apa kamu? Baju tentara yang sudah begitu lama masih dikenakan lagi. Gadis itu melirik sekejap ke arah Denny Sunandar. Gadis ini adalah putri tunggal Denny yang bernama Mona Sunandar. Ayahmu ini mau menemui teman seperjuangan sehingga mengeluarkan baju ini untuk dikenakan, tetapi perut ini sudah terlalu besar, jadi bajunya tidak muat lagi. Seorang wanita setengah bava membawa sepiring buah-buahan berjalan keluar dari dapur, wanita itu memakai setelan rok berwarna hitam di dalamnya memakai kemeja berwarna putih, memakai stoking berwarna kulit dan sepasang sepatu hak tinggi, jelas merupakan penampilan seorang wanita karir, ditambah dengan riasan make up di wajahnya sehingga kelihatan lebih muda dari usianya. Wanita ini adalah istri dari Denny Sunandar bernama Anita Rusli, dia menjabat sebagai manajer pemasaran di perusahaan keluarga. Suamiku, kali ini teman seperjuangan mana yang datang? Saya mendengar ada beberapa teman seperjuangan kamu yang telah sukses, kamu cobalah hubungi supaya mereka dapat membantu kita, mungkin dengan demikian perusahaan kita bisa melewati masa-masa sulit, kalau tidak lewat beberapa waktu lagi perusahaan kita akan segera bangkrut. Anita meletakkan buah-buahan, dengan khawatir dia bertanya kepada Denny. Bukan urusanmu, kali ini yang datang ke rumah adalah kapten kami sudah banyak tahun tidak berjumpa, kalian berlaku sopan sedikit. Denny berkata kepada Anita dengan tidak sabaran. Kapten, mungkin sekarang dia sudah berhasil dan sukses, saya ingat dulu kamu pernah bilang dia adalah tuan penolongmu, kemudian setelah pensiun, dia kerja di pemerintahan. Anita terus bertanya. Bab 65. Iya, akan tetapi belakangan ini beberapa tahun tidak berhubungan lagi, tidak tahu bagaimana keadaannya. Denny menganggukkan kepalanya. Sekarang mungkin sudah menjadi pejabat tinggi, kalau mereka sudah datang kalian harus saling melepas kangen. Anita terlihat senang, kemudian melihat Mona yang sedang duduk di sofa. Dia berkata, cepat pergi ganti baju kamu, sebentar lagi akan kedatangan tamu, lihat tampangmu itu. Lagi pula teman ayahmu itu mempunyai seorang putra yang akan datang bersama-sama, mungkin. Ayo ibu jangan dibahas lagi, kamu juga tahu saya sekarang sudah mempunyai teman pria, sungguh membuat kesal. Petik 2. Mona bangkit dari sofa, lalu menuju kamarnya dengan perasaan tidak sabaran.
Dasar budak, saya berbuat begitu juga demi kebaikanmu. Billy itu hanyalah seorang manajer pemasaran di perusahaan, yang akan datang ini adalah putra pejabat, mana mungkin sama. Anita terus merepet dari belakang. Mona tidak berkata apa-apa, tetapi begitu sampai di kamar, dia menutup pintu dengan bantingan yang sangat kuat. Anak ini sungguh tidak patuh. Anita masih mengomel, kemudian berkata kepada Denny, suamiku, saya akan mencuci sedikit buah-buahan lagi, kamu ingat telepon hotel untuk memesan menu yang agak baik nanti siang kita makan bersama. Baik, Denny menganggukkan kepalanya. Dengan cepat, Dev sekeluarga telah sampai, setelah menekan bel Denny segera membuka pintu. Begitu Edward dan Denny bertemu, kedua orang itu tertegun sejenak kemudian saling berpelukan. Kapten, saya sangat merindukanmu, beberapa tahun ini perubahanmu sungguh besar, rambut juga sudah memutih. Denny tertawa sambil berkata, haha, kamu juga sudah makmur, dengan postur tubuhmu sekarang masih berani memakai pakaian tentara. Edward tertawa sambil meninju Denny. Pandangan mata Denny jatuh pada Celine dan Dev, walaupun Celine membuka sepasang matanya tapi matanya seolah-olah tidak mempunyai nyawa seperti tidak melihat apa-apa, Denistika tertegun. Edward yang inglihatnya segera memperkenalkan, ini adalah istri saya Celuk, beberapa tahun lalu karena sakit sepasang matanya Ikhlas menjadi buta. Denny segera berkata kepada Celine, kakak ipar, ayo masuk dan duduklah di dalam garis bawah. Celine tersenyum dan cepat-cepat mengangguk, baik-baik, saya sering mendengar suamiku menceritakan masa lalu kalian. Dulu kalau bukan kapten, saya sekarang sudah reinkarnasi. Denny segera memapas Celine masuk ke dalam rumah. Paman Sunandar, biar saya saja. Garis bawah. Dev maju dan memapas Celine. Ini adalah anak saya Dev. Edward menjelaskan. Iya, seorang yang berbakat sama seperti ayahnya dulu. Denny melihat sekilas ke arah Dev kemudian tertawa. Dev juga ikut tertawa, kesannya sangat baik terhadap Denny Sunandar, senyumnya angar tulus dan tidak dibuat-buat. Tetapi siapapun tidak menyadari air muka Edward dan Celine tiba-tiba berubah setelah mendengar perkataan Denny ini. Tapi hanya sebentar saja kemudian normal sembail. Suamiku, apakah kapten kamu sudah datang? Anita membawa sepiring buah-buahan keluar dari dapur dan menyambut mereka. Kapten, ini adalah istri Safa Anita. Denny memperkenalkan kepada Edward. Adik ipar apa kabar? Edward tertawa sambil memberi salam. Anita seketika tertegun. Dia menyadari Edward berpakaian sederhana, rambutnya sudah memutih, tidak ada wibawa seorang pejabat tinggi. Kemudian dia melihat Celine dan Dev Vance berdiri di samping juga sangat sederhana, layaknya orang awam biasa. Sekarang menjadi pejabat apakah begitu sederhana? Anita berbicara sendiri dalam hati. Kenapa tertegun? Kapten sedang berbicara denganmu. Denny yang melihat istrinya tertegun cepat-cepat menariknya. Ah, apa kabar kakak, kakak ipar, cepatlah duduk, ini ada buah-buahan, silahkan dinikmati. Anita sudah tersadar dan menyambut dengan senyuman. Bersambung. Selamat hari menunaikan ibadah puasa semuanya bagi yang menjalankan.